Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian pengaruh variasi jumlah air sungai terasi terhadap laju pertumbuhan kecambah kacang merah. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Faisal dan Prayoga, bertanggung jawab sebagai membuat PPT dan presentasi. Kemudian Abinaya Nuriswanto menanam dan mengamati, Rifda Kamila Asnadia membuat PPT dan presentasi, Sanaya Rafa Zuhura membuat laporan. Pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan yang terakhir penutup. Pendahuluan. Masalah, perkecambahan biji merupakan proses awal mula pertumbuhan. Salah satu tumbuhan yang mengalami perkecambahan adalah kacang merah. Pertumbuhan pada tanaman ini dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Adapun faktor dalam meliputi gen dan hormon, sedangkan faktor luar meliputi cahaya, kelembapan, oksigen, suhu, air, dan nutrisi. Pengaruh laju pertumbuhan yang dapat diamati secara langsung adalah pengaruh dari faktor luar. Dalam hal ini, kadar air merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan kecambah kacang merah. Sehingga alasan yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup terkait KD 3.1. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan volume air yang berasal dari sungai terasi. Sungai terasi tersebut kemudian diberikan ke dalam 5 wadah dengan volume wadah pertama sebanyak 1 sendok makan, wadah kedua 2 sendok makan, wadah ketiga 3 sendok makan, wadah keempat 4 sendok makan, dan wadah kelima 5 sendok makan. Kemudian diamati pertumbuhan panjang batang, jumlah daun yang tumbuh, padat kacang merah, serta proses retaknya kulit biji dari hari ke hari selama 14 hari, sehingga pengamatan ini akan dilakukan mulai tanggal 3 Agustus hingga 17 Agustus 2022. Kali ini peneliti berharap penelitian dapat menambah pemahaman, wawasan, dan keterampilan bagi peneliti maupun pembaca tentang pengaruh air sungai terasi terhadap laju pertumbuhan biji kecambah kacang merah dan dapat membawa manfaat bagi para pembaca seperti dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai sumber informasi bagi para pembaca. Rumusan masalah yang kami angkat pada presentasi kali ini adalah bagaimana pengaruh variasi air sungai terasi terhadap laju pertumbuhan kecambah kacang merah. Tujuan penelitian yang kami miliki adalah untuk mengetahui pengaruh variasi air sungai terasi terhadap laju pertumbuhan kecambah kacang merah. Manfaat penelitian yang kami laksanakan adalah dapat mengetahui variasi air sungai terasi terhadap laju pertumbuhan kecambah kacang merah. Kedua, dasar teori. Perkecambahan. Perkecambahan adalah tahap awal perkembangan suatu tumbuhan. Dalam tahapan ini, embrio dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman merasakan banyak perubahan fisiologis yang mengakibatkan tanaman mengembang. Tumbuhan ini dikenal sebagai kecambah. Proses perkecambahan terjadi apabila syarat yang dibutuhkan terpenuhi. Fase pertumbuhan pada biji ini dialami dengan terhentinya dormansi pada biji, diawali dengan imbibisi yang mengaktifkan hormon pada biji. Proses perkecambahan terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama, proses penyerapan air. Kedua, melunaknya kulit benih. Dan yang ketiga, penambahan air pada protoplasma. Tahap kedua dimulai dengan kegiatan sel dan enzim serta naiknya tingkat respirasi. Tahap ketiga adalah penguraian bahan-bahan. Faktor-faktor yang mengaruhi perkecambahan. Ada 2 faktor yang mengaruhi perkecambahan. Faktor tersebut yaitu faktor luar dan dalam. Faktor dalam yang mengaruhi liputi gen dan hormon. Gen merupakan faktor hereditas atau pembawa sifat yang terdapat dalam tubuh tanaman.
Hormon pertumbuhan merupakan zat organik yang dihasilkan oleh jaringan tertentu dan diedarkan ke jaringan lainnya, yang dalam jumlah sedikit dapat mengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Kemudian, faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu nutrisi air, kelembapan, dan oksigen dan cahaya. Pemberian air pada tanaman sangatlah penting, karena air diperlukan untuk menentukan laju fotosintesis, membantu transportasi unsur hara yang ada dalam tanah. Air juga berfungsi untuk memperpanjang sel tumbuhan, serta sebagai bahan untuk berbagai kegiatan tumbuh serta berkembangnya tumbuhan. Sehingga ketersediaan air sangat mengaruhi pertumbuhan perkecambahan kacang merah. Kacang merah merupakan tanaman yang mengalami proses perkecambahan. Perkecambahan dipindahkan menjadi dua jenis berdasarkan posisi kotiledon. Pertama, hipogeal, yaitu apabila terjadi pembentangan luas batang ke atas sehingga daun terangkat ke atas, tengah, dan kotiledonnya berada di dalam tanah. Sedangkan apabila epigeal, terjadi pembentangan luas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas. Maka kacang merah ini termasuk dalam perkecambahan biji jenis epigeal. Ketiga, metode penelitian. Objek penelitian yang kami gunakan adalah kacang merah. Penelitian yang kami laksanakan berlokasi di rumah Abinaya Nursuwanto yang terletak di Dusun Paraksari RT 12 RW 00 Pakem Binangun Pakem Sleman Yogyakarta Indonesia. Waktu penelitian ini kami laksanakan mulai dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 17 Agustus 2022. Alat dan bahan yang kami butuhkan adalah: pertama, 25 biji kacang merah, 2, 5 gelas bekas, ketiga, 10 lembar kapas wajah, keempat, air sungai terasi 15 sendok makan per hari, 5 sendok makan, 6 1 buah baskom. Variabel penelitian kali ini yang pertama adalah variabel bebas, variasi dosis air sungai terasi dengan dosis 1 sendok makan, 2 sendok makan, 3 sendok makan, 4 sendok makan, dan 5 sendok makan. Kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat yaitu pertumbuhan panjang batang, jumlah daun, serta kondisi kotiledon kacang merah selama 14 hari. Variabel terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol terdiri atas kacang merah, tempat menanam, tempat meletakkan pot, waktu pengamatan, waktu pemberian air. Dari kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama, semakin banyak air yang diberikan, maka laju pertumbuhan akan semakin cepat. Sedangkan semakin sedikit air yang diberikan, maka laju pertumbuhan lebih lambat. Yang kedua, perkecambahan. Kacang merah merupakan tipe perkecambahan epigeal. Yang kami lakukan kali ini yang pertama, yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, rendamlah kacang merah selama 8 jam. Yang ketiga, masukkan kapas ke masing-masing gelas, kemudian berikan masing-masing gelas 5 biji kacang merah. Yang keempat, menyiram biji kacang merah dengan ketentuan gelas pertama 1 sendok makan, gelas kedua 2 sendok makan, gelas ketiga 3 sendok makan, gelas keempat 4 sendok makan, gelas kelima 5 sendok makan selama 14 hari. Yang kelima, amati pertumbuhan panjang batang, jumlah daun, serta kondisi kotiledon kacang merah setiap harinya selama 14 hari. Yang keenam, mencatat dan memasukkan data pengamatan ke dalam tabel pengamatan sebagai berikut. Yang keempat, pembahasan.
Pengamatan pertumbuhan batang. Kami telah merata-rata pertumbuhan batang tiap harinya, kemudian kami rata-rata kembali selama 14 hari tersebut. Kami mendapatkan rata-rata akhir dengan gelas A memiliki pertumbuhan batang paling tinggi, kemudian yang kedua adalah gelas B, dan yang ketiga adalah gelas C. Sedangkan pada gelas D dan gelas E sama, yaitu rata-rata akhirnya adalah 0, karena tidak mengalami pertumbuhan. Hasil pengamatan jumlah daun. Kami telah melakukan pengamatan terhadap jumlah daun yang tumbuh perharinya, kemudian kami rata-rata, dan kami mendapatkan rata-rata akhir dengan gelas B memiliki rata-rata jumlah daun paling tinggi, yaitu dengan 1,5, dan gelas A 1,1, dan gelas C, D, dan E tidak memiliki daun. Di hari ke-14 pada setiap gelasnya. Pada gelas A, kita dapat melihat bahwa batang yang tumbuh merupakan yang paling tinggi, kemudian daun yang tumbuh juga memiliki ukuran yang besar-besar di antara yang lainnya. Kemudian pada gelas B, kita dapat melihat bahwa panjang batangnya ini cukup tinggi, namun daun yang tumbuh ini hanya kecil-kecil, namun lebih banyak. Dan pada gelas C tumbuh 1 biji, namun kemudian pada akhirnya membusuk, dan gelas D dan E tidak mengalami pertumbuhan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan untuk mengamati pertumbuhan kacang merah yang dipengaruhi oleh variasi dosis air sungai Trasi, dapat dibuktikan bahwa biji kacang merah pada gelas A dengan volume air yang diberikan sebanyak 1 sendok makan per hari membuat pertumbuhan biji kacang merah tumbuh paling subur, dengan rata-rata laju pertumbuhan perharinya 19,81 cm, dan daun yang tumbuh memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan daun yang tumbuh pada gelas lainnya. Dengan pemberian dosis air yang cukup akan mendukung pertumbuhan biji kacang merah. Sedangkan pada biji yang diletakkan pada gelas B, dengan volume pemberian air sebanyak 2 sendok makan per hari memberikan dampak pertumbuhan yang cukup baik bagi biji kacang merah, dengan rata-rata pertumbuhan perharinya hanya 9,96 cm dan daun yang tumbuh memiliki ukuran yang lebih kecil. Pada gelas C, dengan volume air yang diberikan sebanyak 3 sendok makan per hari memberi dampak yang tidak baik bagi pertumbuhan biji kacang merah, karena pada gelas ini hanya 1 biji yang tumbuh, namun pada hari selanjutnya lama-kelamaan membusuk. Pada gelas D dengan volume pemberian air sebanyak 4 sendok makan, dan pada gelas E dengan volume pemberian air sebanyak 5 sendok makan memberikan dampak yang buruk bagi pertumbuhan biji kacang merah, karena sejak hari pertama biji kacang merah sudah terendam hingga biji tidak bisa tumbuh. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat diamati kondisi kotiledon membengkak antara hari pertama hingga hari kedua. Hal ini terjadi karena proses imbibisi pada kotiledon atau masuknya air ke dalam biji. Pada hari ketiga hingga hari keempat, kulit biji pecah dan terkelupas. Selanjutnya, batang dengan biji di atas. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat diamati kondisi kotiledon membengkak pada hari pertama hingga hari kedua. Hal ini terjadi karena proses imbibisi pada kotiledon atau masuknya air ke dalam biji. Pada hari ketiga hingga hari keempat, kulit biji pecah dan terkelupas. Kemudian tumbuhlah batang pada biji. Kemudian kotiledon kacang merah terangkat hingga berada di atas permukaan media tanam. Dengan munculnya kotiledon ke atas permukaan media tanam menunjukkan bahwa kacang merah mengalami perkecambahan epigel. Maka hal ini sesuai dengan hipotesa yang kami sampaikan bahwa perkecambahan kacang merah termasuk perkecambahan epigel. Pada pengamatan yang kami lakukan, kami mengamati pengaruh air sungai Trasi terhadap laju pertumbuhan biji kacang merah. Air sungai Trasi ini mengandung berbagai senyawa dan nutrisi yang berguna untuk perkembangan sel tumbuhan. Air sungai Trasi ini juga bekerja sebagai pelarut zat hara dalam proses masuknya mineral serta mendistribusikannya ke seluruh tubuh tumbuhan. Air pada tanaman sangatlah penting. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, semakin banyak dosis air yang diberikan justru membuat tanaman membusuk. Hal ini terjadi karena apabila biji terendam dalam air, biji akan mengalami osmosis, sehingga air akan memasuki biji terus-menerus. Kacang yang mengandung terlalu banyak air sulit mengalami pertumbuhan, karena biji tidak mendapat unsur hara yang penting. Sehingga suatu tumbuhan harus memperoleh air dengan kapasitas normal agar dapat membantu proses pertumbuhannya.
Hal ini tidak sesuai dengan hipotesa yang kami sampaikan, yaitu semakin banyak air akan semakin subur. Pemberian air seharusnya diberikan secukupnya. Berdasarkan penelitian kami, pemberian air secukupnya yaitu 1 hingga 2 sendok makan per harinya. Pada gambar ini membuktikan bahwa perkecambahan kacang merah ini adalah perkecambahan epigel. Yang kelima, penutup. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa air sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Karena air, khususnya air Sungai Terasi, memiliki nutrisi yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemberian dosis air Sungai Terasi yang cukup akan mendukung pertumbuhan biji kacang merah. Maka, berdasarkan penelitian yang kami lakukan, hipotesa pertama yang kami sampaikan tidak sesuai, karena air yang berlebih justru membuat biji kacang merah membusuk. Sedangkan hipotesa kedua yang kami sampaikan terbukti bahwa kacang merah termasuk jenis perkecambahan epigel, karena kotiledon pada tumbuhan kacang merah akan berada di atas media tanam. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami berharap semoga presentasi kami ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.